Tebus dosamu sendiri, manusia Angkoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mistis Channel. Di video ini, saya akan membacakan sebuah cerita horor yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Cerita ini berjudul Wadal. Kisah ini menceritakan Sungai Banyukala atau Banyukolo yang meminta wadal atau tumbal. Mereka yang tenggelam dan hanyut terbawa arus hingga tak bisa ditemukan adalah bagian dari misteri serta kengerian yang terjadi jika air sudah mulai hangat. Untuk kalian yang ingin membaca sendiri ceritanya, silahkan klik link yang tercantum di kolom deskripsi. Karena sensasi mendengar dan membaca itu berbeda. Jadi buat yang lebih suka membaca, silahkan langsung cus ke sumber ceritanya ya. Dan untuk kalian yang sudah tidak sabar ingin segera mendengarkan ceritanya, siapkan mental dan selamat mendengarkan. Sore itu, banyak warga yang datang berduyun-duyun untuk mandi di Sungai Banyukala. Tak hanya mandi dan kumkum di sana, sebagian dari mereka juga ada yang gemar memancing ikan atau mencari pasir di sungai ini untuk nantinya dijual. Tebusan dikenal sebagai Banyukala karena dulunya sungai ini menjadi pusat bagi tempat bersemayamnya para kolo atau kala atau siluman para siluman. Di sana benar-benar memberikan tebusan dosa akan kesalahan yang manusia perbuat. Untuk menghilangkan itu, salah satu orang melakukan tebusan dengan cara yang terbilang ekstrim. Tiap satu suro, juru kunci sungai ini, yakni Mbah Anom, selalu kumkum sendirian untuk menghindari adanya tulah yang terjadi di tiap tahunnya. Gunanya adalah untuk menghilangkan dosa-dosa manusia yang ingkar terhadap alam. Namun yang terjadi tidak pada sore hari itu. Tepat mendekati satu suro, Mbah Anom berlari dari rumahnya untuk meminta para warga agar mentas atau naik dari air. Firasatnya mengatakan akan ada sesuatu yang terjadi. Bak sebuah tebusan yang harus dibayar. Dosa-dosa yang mengalir di sungai tersebut menyatu dalam dinginnya tubuh. Naik, naik, cepetan! Teriakan Mbah Anom itu membuat kaget para warga yang berada di sungai. Sebagian ada yang mengikuti saran dan perintah dari Mbah Anom. Sebagiannya lagi tidak. Para pemancing masih sibuk mencari ikan-ikannya. Banyak anak-anak kecil sudah naik dari sungai yang mulai terasa hangat. Sedangkan para pencari pasir merasa jika kakinya menyentuh sesuatu yang lewat namun hanya sekilas saja. Firasat ini membuat mereka naik ke daratan. Wario, salah satu pemancing lama di Banyukala, sudah hafal gertakan yang dilakukan oleh Mbah Anom. Jika Mbah Anom sudah berteriak marah dan menyuruh orang-orang untuk naik dari air sungai, itu menandakan ada sesuatu yang sudah datang bersamaan dengan hangatnya air sungai. Wario meminta kepada anaknya Solikin untuk naik dari sungai. Kin, ayo pulang, airnya sudah hangat, awas keseret. Perintah Wario dituruti oleh Solikin. Solikin mulai menuju ke daratan sambil menengok kedua kakinya dengan kedua tangan yang sudah berpegangan terhadap ban berukuran besar yang dijadikannya sebagai pelampung. Saat tiba di dekat wadas atau bebatuan yang ada di daratan, Solikin melepaskan ban. Perlahan, ban mulai meninggalkan wadas dan pelan-pelan terhanyut. Solikin yang sudah siap memakai seluruh pakaiannya, tiba-tiba teringat dengan ban pelampungnya. Wario sudah berjalan lebih dulu. Dia pikir Solikin sudah berada di belakangnya. Akan tetapi tiba-tiba dia terdengar sesuatu. Piur. Bersamaan dengan Solikin yang kembali melompat ke sungai. Wario langsung menengok ke belakang. Dia melihat sang anak sudah berada di sungai untuk menggapai ban pelampung miliknya. Mbah Anom melihat dari kejauhan. Matanya memandang sosok hitam dari sungai sedang berjalan menuju ke arah Solikin.
Naik, naik, jangan diambil. Wario melepaskan pancingan dan ember cat berisi ikan gabus begitu saja. Ikan-ikan dari hasil memancingnya terkapar di daratan. Wario berlari sambil melepas bajunya. Lalu dia melompat. Solikin sudah berhasil menggapai ban pelampungnya. Wario terus berenang untuk menggapai Solikin. Kedua kaki Solikin yang masih berada di air tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menyentuhnya. Solikin langsung menatap ke arah Wario. Dia mengulurkan tangannya sambil berharap jika Wario bisa menarik tangannya. "Bapak!" Kaki Solikin terikat sesuatu. Bentuknya panjang dan merambat hingga mengikat kedua kakinya menjadi satu. Tangan Solikin segera menggapai ban pelampung. Dia berharap ban pelampung akan menjadi penyelamat saat ini. Wario berusaha keras untuk menyelamatkan sang anak. Namun sayang, sesuatu yang berada di bawah sungai itu lebih dulu menarik tubuh Solikin ke bawah dasar sungai, lalu lenyap dan menghilang tanpa bekas. Hilangnya Solikin membuat para warga menyisiri seluruh sungai hingga larut malam. Solikin tidak ditemukan. Sudah berbagai cara dilakukan hingga memanggil pihak aparat untuk mendapatkan jenazahnya. Namun, sampai hari ketiga pencarian, tubuh Solikin tidak mau terlihat juga. Solikin dinyatakan meninggal dunia. Semenjak kejadian itu, Mbah Anom melarang para warga untuk mendekati sungai. Bukan tanpa alasan dia memberikan larangan hingga menciptakan ketegangan antar warga. Hanya saja, sudah bertahun-tahun sungai yang sudah dia jaga kini kembali berulah untuk mencari wadal atau tumbal. Semenjak 7 hari menghilangnya Solikin, Wario masih bertanya-tanya, apa penyebab sang anak tidak mau muncul dan siapa pelaku di balik ini semua? Wario mendatangi rumah Mbah Anom. Dia bertanya perihal mengapa sang anak tidak mau ditemukan. Mbah Anom menyambut hangat kedatangan Wario. Dia juga menerima berbagai pertanyaan yang dilayangkan oleh Wario kepadanya. Walau bagaimanapun juga, Mbah Anom tahu apa yang sedang dirasakan oleh Wario sebagai seorang ayah. "Mbah, kenapa anakku nggak bisa ditemukan? Terus, siapa yang narik ke bawah sungai itu, Mbah? Penunggu sungai? Atau ada orang yang sengaja mencari wadal?" tanya Wario. "Sudah belasan tahun saya menjaga, menuruti dan mentaati perintah yang diinginkan oleh penunggu sungai ini. Namun, saya tidak menyangka ada sesuatu yang sengaja mengusiknya," jelas Mbah Anom. Bagi Mbah Anom, sesuatu yang mengusiknya adalah perbuatan manusia yang sengaja menjadikan penunggu di sungai tersebut menuruti apapun keinginannya. Dia menjadikan penunggu yang sudah lama tidak bermunculan lagi di sungai sekarang menunjukkan eksistensinya secara terang-terangan. "Jadi, siluman banyu itu dikendalikan oleh manusia, Mbah?" tanya Wario. "Aku rasa seperti itu. Belum pernah aku melihat sungai berubah warnanya menjadi hitam," kata Mbah Anom. "Maksud Mbah, saat Solikin akan ditarik, warna sungai berubah menjadi hitam?" "Iya, berarti pelakunya sengaja sudah menggunakan sungai ini sebagai sungai wadal." Saat mereka sedang berdiskusi terkait dengan Solikin, terdengar suara teriakan salah seorang warga akan hilangnya seorang anak di sungai yang sama. Badru, masih teman dari Solikin, menghilang secara mendadak saat sedang berada di sungai untuk mencari yuyu atau kepiting sungai. Padahal Mbah Anom sudah memperingatkan kepada para warga sekitar untuk tidak menyentuh sungai Banyukolong sejak hari menghilangnya Solikin. Tapi korban berdatangan lagi hanya dalam waktu 7 hari semenjak menghilangnya Solikin di sungai yang sama. Sudah 2 korban menghilang di sungai yang sama.
Mbah Anom tetap ditunjuk untuk menjadi satu-satunya warga yang bisa menyelesaikan kasus ini. Bukan tanpa alasan mengapa dirinya bisa ditunjuk. Selain karena dia adalah satu-satunya juru kunci di Sungai Banyukolo sejak penjabatan itu. Selama belasan tahun, para penghuni Sungai Banyukolo tidak lagi mencari mangsanya. Sama seperti Solikin, Badru dicari oleh banyak warga yang terpaksa untuk turun ke sungai. Beberapa aparat dan orang-orang khusus di bidangnya mencari Badru. Selama dalam 2 hari proses pencarian, Badru tidak juga ditemukan. Mereka semua kebingungan apa yang sebenarnya terjadi dengan Sungai Banyukolo. Hari ketiga sejak menghilangnya Badru, Mbah Anom masih mendatangi sungai nan indah dan cantik itu. Dari kejauhan, tepat di malam hari, terang bulan yang cahayanya membias di bibir sungai. Terbayang akan ramainya suara riuh anak-anak kecil yang sedang mandi di sana. Belum lagi para pemancing dan pencari pasir. Sudah hampir 10 hari sejak kejadian pertama menimpa Solikin. Tidak ada lagi kegiatan dan aktivitas lainnya di Sungai Banyukolo. Walau bagaimanapun juga, dia memastikan tugasnya untuk menjadi juru kunci merupakan bagian dari harga diri dan kehormatannya untuk menjaga para warga dari ancaman. Mbah Anom menarik nafas panjang. Ia kemudian mendatangi tiap sudut sungai. Ingin tahu apakah sosok penunggu sungai itu muncul kembali, atau dia benar-benar masih redup di balik gelapnya malam. Mbah Anom sekali lagi memeriksa dengan jeli, matanya ke kanan dan ke kiri. Dengus nafasnya semakin berat. Dia tahu ada sesuatu yang aneh yang terjadi pada menghilangnya 2 anak secara sekaligus dalam waktu yang berbeda. Dari kejauhan, Mbah Anom melihat ada secercah cahaya lentera berjalan di bibir sungai. Sudah dipastikan, itu adalah manusia. Mbah Anom mengambil posisi untuk bersembunyi. Dia penasaran, siapa orang itu dan apa kepentingannya untuk mendatangi Sungai Banyukolo di malam hari. Bukankah seluruh warga sudah dilarang untuk mendekati sungai? Pria pembawa lentera itu berjalan ke tempat lokasi di mana Solikin menghilang selamanya. Tampak jelas bahwa pria itu adalah orang yang sangat mencurigakan. Walau tidak begitu jelas, tampang dan gelagatnya bukan berasal dari desa tempat Mbah Anom berada. Tangan pria misterius itu memainkan air. Setelah itu, dia juga berjalan ke tempat di mana Badru menghilang. Sama seperti sebelumnya, tangannya juga memainkan air di tempat Badru menghilang. Namun anehnya, dia juga melakukan hal yang sama di tempat yang berbeda. Itu artinya, akan ada satu tumbal lagi yang akan terjadi di hari berikutnya. Letaknya tepat di dekat beberapa warga mencari pasir. Selepas itu, langkah kakinya berjalan pergi meninggalkan sungai. Perlahan tapi pasti, dia menghilang dalam kegelapan malam yang penuh misteri. Esok hari, Mbah Anom bangun lebih pagi. Dia seakan tahu akan ada wadal lagi. Mbah Anom melihat ada beberapa pencari pasir yang sudah nekat dan mencari pasir di sana. Sama seperti larangan sebelumnya, Mbah Anom berteriak-teriak dari kejauhan. "Naik! Naik dari air! Cepetan!" Beberapa orang yang sedang mencari pasir yang mendengar teriakan Mbah Anom langsung buru-buru untuk naik dari air sungai. Sambil membawa keris, Mbah Anom langsung turun ke air untuk menyelamatkan beberapa pencari pasir yang berusaha naik dari sungai. Dari kejauhan, arus ombak sungai terlihat sangat berbeda. Gelombangnya mengarah kepada para pencari pasir. Namun begitu Mbah Anom berhasil menyelamatkan para pencari pasir, sungai seakan kembali tenang.
aliran gelombangnya tidak sengamuk yang dilihat barusan. Aneh, tapi begitulah kira-kira yang terjadi. Penumbalan akhirnya digagalkan oleh Mbah Anom. Malam hari, Mbah Anom kembali ke sungai. Kali ini tidak untuk menemui pelaku, tapi Mbah Anom ingin melakukan ritual kungkum guna menenangkan penunggu sungai Banyukolo dan mencegah terjadinya penumbalan lainnya. Mbah Anom duduk di aliran sungai yang dangkal. Dinginnya air, tenangnya gelombang, serta riuhnya suara air menjadi teman ritualnya. Perlahan suasana berubah menjadi lebih agresif. Air yang semula dingin menjadi hangat. Aliran gelombangnya lebih kencang. Suara riuh air bercampur dengan suara aneh. Makhluk lain bak sedang berkumpul di sekitaran tempat Mbah Anom melakukan ritual. Kedua mata Mbah Anom memang terpejam, tapi sejatinya dia sedang melihat dengan mata batin tentang siapa-siapa saja yang sudah hadir. Mereka, para penunggu sungai Banyukolo, diundang hadir keseluruhan untuk menghadap Mbah Anom. Ini adalah tebusan dosa yang dilakukan oleh Mbah Anom demi melindungi para warga. Ada hal yang harus ditebus untuk mendapatkan kenyamanan dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Dari banyaknya sosok yang hadir, Mbah Anom tidak melihat satu sosok. Sosok itu bernama Oyod Ireng, sosok siluman akar hitam yang biasa menarik banyak warga untuk dijadikan tumbal atau wadal. Rupanya sosok Oyod Ireng sudah dikendalikan oleh orang lain guna kepentingan sendiri. Mau tidak mau, Mbah Anom segera melakukan tindakan untuk menebus dosanya sendiri. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya, baik pikiran atau bahkan nyawanya sendiri, untuk menghentikan sosok tersebut. Bukan hanya sosok tersebut yang menjadikan permasalahan utamanya, melainkan pelaku yang menggerakkan serta mengendalikannya untuk kepentingannya sendiri. Karenanya Mbah Anom kemudian menaruh kerisnya tepat di tengah sungai. Lalu terbuatlah sebuah lubang kecil yang menyerap keberadaan sosok Oyod Ireng tersebut. Perlahan, gelombang besar menyeret sosok Oyod Ireng dan terhisap ke dalam keris tersebut. Pagi harinya, warga dikejutkan dengan keadaan sungai yang menjadi kotor dan berbau. Akibat dari penumbalan tersebut, sungai Banyukolo tidak sebersih lagi dulu. Di sisi lain, pelaku penumbalan ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi mulut menganga lebar dan tubuh yang kurus kering kerontang, seperti terhisap seluruh saripati kehidupannya yang ditemukan di rumahnya sendiri. Kata Mbah Anom mengenai kematian pelaku, "Tebus dosamu sendiri, manusia angkoro." Walau begitu, sungai Banyukolo perlahan-lahan diminimalisir lagi dengan bantuan warga untuk dipergunakan selayaknya. Dan Mbah Anom mengecam keras dengan orang-orang yang memiliki kepentingan tersendiri, dengan menjadikan penghuni sungai sebagai alat untuk menumbalkan manusia yang tidak bersalah. Itulah cerita yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja, yang menurut saya, cerita ini sangat sukses ngasih saya paham untuk selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Karena kita nggak tahu ya kan, yang kita pikir aman, ternyata. Ya begitulah, kita diam-diam, kita tenang-tenang, kita nggak ada terlibat ilmu-ilmu hitam. Rupanya ada orang yang ngincar tumbal secara random. Bisa kita yang kena, Pak. Ngeri saya jadinya. Oke lah, saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan di akhir video ini. Mohon maaf ya, jika dalam cara saya menyajikan konten ini masih terdapat banyak kekurangan. Mohon dukung perkembangan channel ini dengan cara like dan tinggalkan komentar yang bersifat membangun. Jangan lupa pula share video ini ke teman-teman yang sekiranya suka dengan cerita-cerita horor seperti ini. Oh ya, buat kamu yang punya cerita horor yang sekiranya pengen ceritanya saya bawain di channel ini,
Silahkan kirim naskah cerita kamu ke kontak yang tertera di kolom deskripsi. Akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Salam mistis dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.